Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yumi Kafifi. Saya akan mempresentasikan tentang interaksi sosial. Ringkasan, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Yang kedua, mekanisme sosial yang digunakan dalam percakapan. Tiga, apa yang dimaksud dengan kehadiran sosial? Empat, tinjau teknologi untuk mendukung interaksi sosial. Lima, bagaimana media sosial mengubah cara kita berhubung. Enam, fenomena sosial baru yang muncul karena dapat terhubung secara online. Social interaction. Kami hidup bersama, bekerja sama, dan bermain bersama, berbicara dan bersosialisasi. Teknologi sosial dikembangkan untuk memudahkan kita tetap bersosialisasi saat kita berpisah. Mereka berbeda, cara mereka mendukung kita, berapa mendorong interaksi sosial, misalnya bermain keluarga dengan Alexa. Yang lainnya memiliki dampak negatif pada percakapan sehari-hari. Dari Turki 2015. Apa kita memanfaatkan waktu di gelembung kita sendiri seperti yang di sini masing-masing memegang komputer dan masuk ke digital sendiri-sendiri, tidak bercakap salah satu sama lain. Penyampaian yang diajukan oleh teknologi sosial, maka percakapan F2F yang digantikan oleh interaksi media sosial. Berapa banyak teman yang Anda miliki Facebook, LinkedIn, WhatsApp, dan lain dan versus dengan kehidupan nyata? Berapa banyak mereka tumpang tindih bahwa cara hidup dan pikiran satu sama lain berubah? Apakah aturan dan etika ditetapkan masih berlaku untuk online dan offline? Ya, kita akan membahas hari ini. Mekanisme percakapan. Berbagai mekanisme dan aturan diikut dalam saat mengadakan percakapan tatap muka dan saling menyapa. Hai Indah, halo, hai, halo, hai, baiklah, baik, bagaimana kabarnya? Baik, bagaimana kabarmu? Oke, dan so, guys, maka kehidupan melakukan Anda, aturan percakapan. Sakti tahun 1997 mengatakan analisis percakapan mengusulkan tiga aturan dasar. Yang aturan pertama, penjelasan ini memiliki pembicara berikutnya dengan menunjukkan pendapat, pertanyaan, atau permintaan. Aturan kedua, orang lain memutuskan untuk memulai berbicara. Aturan ketiga, pembicara saat ini terus berbicara. Lebih banyak pengaturan percakapan. Berkira digunakan untuk mengotis percakapan seperti bagaimana kalau kita bertemu jam 8? Bagaimana kalau kita bertemu jam 8? Lihat ya, lebih sedikit. Wow, lihat, ya tatapan rambut yang lucu. B. Bisakah kita bertemu sebentar lagi? Bali menyalurkan instruksinya untuk melanjutkan dan menghitung ini. Jawabannya A. Ada percakapan lebih lanjut, yaitu perpisahan sampai jumpa, ya sampai jumpa, implisit dan eksplisit. Misalnya, tidak jam tangan atau bermain-main dengan materialitas. Cara B mengatakan, ya ampun, lihat waktunya sudah pergi, ini saat sudah terlambat dan ingin segera bisa. Background dalam percakapan. Ketika seorang mengatakan sesuatu yang disalahpahami, pembicara akan mengawali dengan penekanan. Yang ini seperti menunjukkan suatu yang barang. Tidak, maksud saya yang itu. Juga gunakan token. Apa? Apa yang terjadi di percakapan online? Apakah aturan percakapan sama berlaku? Apakah ada jenis kerusakan yang berbeda? Bagaimana orang memperbaikinya? Di email, dan message, SMS, Skype atau perangkat pengat konversi video lainnya? Remote conversation, percakapan jarak jauh. Banyak peneliti tentang cara mendukung percakapan saat orang berjauh satu sama lain. Banyak aplikasi telah dikembangkan, misalnya email, video conference, instant message, dan ruang obrolan. Apakah mereka menilai atau menampilkan cara percakapannya ada? Ya, belum tentu juga. Telepon di tahun 1960. Ya, ini gambarnya. Sistem jendela video. Ruang bersama yang memungkinkan orang berpisah sejauh 50 mil melakukan percakapan suara Jepang sama, minum kopi bersama. Jendela gambar 3 kali 8 kaki antara dua situs dengan video dan audio.
orang-orang memang berinteraksi melalui jendela, tapi hal-hal itu terjadi. Laut, kata laut 1920. Beragam video sedang dibuka. Ini seperti yang dijelaskan, padahal mereka bisa jauh, tapi bisa bercakap-cakapan. Temukan bagaimana video sistem digunakan. Berbicara terus-menerus tentang sistem, lebih banyak berbicara dengan orang di ruang yang sama daripada di ruang yang ketiga mencoba untuk lebih dekat seorang di tempat lain. Justru sebaiknya peserta keluar dari jangkauan kamera dan mikrofon. Tidak ada cara untuk memantau ini. Konferensi video dan WTS present. Banyak pilihan penghubungan banyak orang. Misalnya Zoom, Gusto, ruang telepres khusus untuk grup, dan lain. Response robot. Mengumumkan orang untuk menghadiri acara tidak dapat melakukan seperti dengan mengantar robot mereka dari jarak jauh untuk menghadiri acara mereka. Di tempat-tempat seperti sekolah, koperasi, dan museum, contoh awal BIM Plus. Sering berdandan akan terlihat seperti orang lain di acara tersebut, bagaimana positif berada di sana. Contoh robot yang menghadiri acara, melalui jarak jauh orang. Saya prestasi mengacu pada satu pihak yang hadir dengan pihak yang hadir di ruang fisik seperti ruang pertemuan dan lain sebagainya. Sosial, kehadiran sosial mengacu pada perasaan di sana, orang yang nyata berbeda dalam reality video. Visi Facebook untuk bersosialisasi dengan menggunakan 3D AVR, virtual reality. Dua avatar berbeda di meja virtual. Pengguna mengalami satu sama dengan menggunakan headset virtual yang menghubungkan ke dunia virtual, yaitu metaverse. Yang sekarang dikembangkan oleh Mark Zuckerberg. Berapa banyak realisme dan imersi yang apakah diperlukan dalam bahasa itu untuk membuatnya menarik ruang televisi? Cobalah untuk buat orang yang jauh seperti itu. Gunakan beberapa kamera definisi tinggi dari belakang depan. Gunakan beberapa kamera definisi yang fitur eye tracking dan mikro pengarah yang bisa mengikuti orang dan cara bergerak mereka supaya gambar yang disampaikan lebih real di dalam ruang virtual tersebut. Apakah pesta memiliki kehadiran sebanyak pengaturan divisi tinggi? Ya, memiliki pengaturan yang sebenarnya tinggi. Mekanisme koordinasi. Ketika sekelompok orang bertindak atau bernyanyi bersama, mereka melakukan koordinasi diri mereka sendiri. Misalnya saat pemain sepak bola atau menavigasi kapal. Mereka akan berkomunikasi untuk menjaga persatuan mereka dalam menjalankan sesuatu untuk mencapai tujuan mereka. Untuk melakukannya, mereka melakukan komunikasi verbal dan non-verbal, jadwal, aturan konferensi, representasi eksternal bersama. Mekanis. Bicara adalah pusat. Ketika sekelompok orang bertindak atau berinteraksi, mereka perlu mengoordinasi diri mereka sendiri. Misalnya, saat bermain F2 koordinasi mekanis, stasis sentral. Bicara adalah pusat. Dan verbal juga digunakan untuk menekankan dan sebagai penggantinya, misalnya mengganggu, berjabat tangan, mengedipkan mata, gerak tubuh, dan menggerakkan tangan. Pertemuan formal, struktur seperti agenda, memo, notulen digunakan untuk mengantisipasi aktivitas. Mekanisme kesadaran melibatkan mengetahui siapa yang ada di sekitar, apa yang terjadi, dan siapa yang berbicara dengan siapa. Kesadaran peripheral mengawasi hal yang terjadi di pinggir misi, mendengar dan mengawali memungkinkan pelacakan apa yang terjadi. Kesadaran situasional menyadari apa yang terjadi di sekitar Anda untuk memahami bagaimana informasi dan tindakan mengaruhi peristiwa yang sedang berlangsung yang terjadi, misalnya kontrol lalu lintas udara atau ruang operasi. Antar muka yang dapat dibagikan. Teknologi ini dirancang untuk membangun bentuk koordinasi kesadaran yang ada di mekanisme. Beberapa penelitian telah menunjukkan apakah mereka membantu orang untuk bekerja dengan sama baik telah menemukan motivasi yang asli lebih alami untuk bekerja di sekitar, lebih nyaman duduk di meja daripada berdiri di depan. Meja refleksi. LED menyala untuk mencerminkan seberapa banyak setiap anggota kelompok berbicara. Gunakan mereka di depan pintu itu untuk melakukan ini. Studi menunjukkan mereka yang paling banyak berbicara mengubah perilaku mereka. Mereka yang berbicara paling sedikit tidak mengubah perilaku. Menurut Anda, mengapa demikian? Ya, karena hal itu dapat menimbulkan kepercayaan diri dengan membahas banyak berbicara di depan umum daripada orang yang diam saja.
Dengan lantai kosong, kantor virtual siapa di mana dan siapa bertemu dengan siapa. Ya, ini adalah contoh gambar-gambarnya. Melihat tim meeting, nama roomnya yang join adalah tempat pintu, mengirim link ke web tamu, linking avatar collaboration, yaitu avatar yang berbicara dan share dokumen on link, bisa menyebarkan dokumen kepada yang ada di room. Install get collect to response, kolaborasi untuk kolaborasi secara langsung kepada tim-tim. Scale instant with unlimited photo use. Main bersama di ruang sama. Pengunjung menggunakan kotak pasir air, DPR mengunjung menggunakan pemandangan dari pasir. Sistem beraksi dan mengubahkan tumpang berwarna digital naskah mungkin berbentuk kolaborasi yang kreasi. Di sini dapat terlihat video bagaimana anak menggerakkan pasir untuk melakukan kreasi mereka untuk berinteraksi satu sama lain. Keterlibatan sosial mengacu pada partisipasi dalam aktivasi kelompok sosial, pertukaran sosial di mana orang melihat atau menerima sesuatu dari orang lain sukarela atau tidak dibayar. Dan sering alustrik dalam arti berbagai dan berbuat baik untuk lain. Situs web digunakan sebagai hubungan untuk menghubungkan orang lain. Retweet adalah cara untuk menghubungkan jutaan orang di Twitter, seperti meretweet suatu Twitter yang sangat berguna untuk dimanfaatkan orang lain. Retweet menjadi viral. Pertemuan Twitter Battle Epic antara Elon DeGeneres dan Chester Wickers. Ini contohnya bagaimana orang jadi viral dari retweet dari satu orang ke orang yang lain. Jutaan orang merepit dalam hitungan jam, mengumpulkan jutaan orang untuk tujuan menyenangkan. Banyak orang merasa lucu untuk bergabung dengan melihat angka-angkanya atau drama yang akan terjadi. Seperti contohnya, seperti itu kejadian yang baru-baru ini tentang sepak bola. Ya, itu kejadian yang menyedihkan. Itu dilema, bolehkah berbicara dengan orang yang sudah meninggal menggunakan chatbot? Eko sudah kehilangan seorang teman dalam kecelakaan mobil baru berusia 20 tahun. Dia mengambil semua teks yang dikirim selama hidupnya dan membuat chatbot menggunakan mereka. Chatbot menangis pesan teks sehingga ia dapat berusaha dengan temannya secara hidup. Apakah ini cara yang menyerangkan atau melindungi kesedihan? Apakah ini menghormati orang yang mati? Ya, kita tidak tahu. Bagaimanapun, ya sudah mati. Ringkasan, interaksi sosial adalah pusat kehidupan kita sehari-hari. Mekanisme sosial seperti panggilan memungkinkan kita untuk berkolaborasi, mengoordinasi aktivitas kita, tetap menyadari apa yang dilakukan orang lain, dan membiarkan orang lain tahu apa yang Anda lakukan adalah aspek penting dari kerjasama dan sosial. Banyak sistem dan logik telah dibangun untuk mendukung representasi keadilan sosial dan kooperasi. Ya, media sosial telah perubahan signifikan dalam cara orang tetap terhubung dan mengolah kehidupan sosial mereka yang seperti tadi retweet dari cuitan orang lain di Twitter. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-katanya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.